Halo semuanya, saya Vena Regina Barusembiring. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah saya, Educational Psychology, tentang kesulitan belajar. Menurut Clement dalam Weiner 2003, kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motorik. Apa sih gejala-gejala kesulitan belajar pada anak? Yang pertama itu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Yang keempat, menunjukkan sikap yang tidak wajar, seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, dan tidak mau mencatat pelajaran dan sebagainya. Dan yang terakhir itu menunjukkan gejala emosional, seperti seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi sesuatu. Baik, ini adalah gejala-gejala yang dihadapi anak ketika dia mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, penyebab timbulnya kesulitan belajar pada anak itu mencakup dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan dan kemampuan si anak. Afektif itu adalah emosi, perasaan yang dimiliki si anak. Sedangkan psikomotor itu adalah keterampilan yang dimiliki si anak. Sedangkan faktor eksternal itu adalah lingkungan keluarga, seperti bagaimana kondisi anak ketika lahir, atau bagaimana orang tua memberikan asupan gizi, didikan kepada anak. Yang kedua itu lingkungan masyarakat, dan yang ketiga lingkungan sekolah. Nah, salah satu penyebab timbulnya kesulitan belajar di faktor eksternal itu adalah aspek sosio-psikologis. Mencakup dua. Yang pertama itu inteligensi yang dimiliki oleh anak, itu mencakup IQ yang dimiliki anak. IQ cerdas itu mencapai 110 sampai 140, jenius itu lebih dari 140, IQ sedang itu mencapai 90 sampai 110, sedangkan IQ di bawah 90 atau bahkan di bawah 60 tentunya memiliki potensi mengalami kesulitan dalam masalah belajar. Yang kedua itu bakat, minat, motivasi, kondisi, kesehatan mental anak, dan juga tipe anak dalam belajar. Nah, salah satu aspek sosiopsikologis dalam kesehatan mental anak itu adalah seperti tiga contoh ini. Ini adalah gangguan kelainan yang dimiliki seorang anak, seperti autisme. Itu merupakan gangguan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi ketika anak memiliki kelainan autisme, dia akan susah untuk berkomunikasi dan berinteraksi di lingkungannya. Yang kedua adalah hiperaktif, di mana anak bertindak atau bergerak secara berlebihan, di mana dia selalu menentang seseorang dengan cara yang berlebihan. Yang ketiga itu disleksia. Ini adalah kelainan di mana seorang anak itu tidak memiliki kemampuan membaca kata, kalimat, bahkan sesuatu yang singkat kita rasa, tapi anak-anak yang mengalami disleksia ini bahkan tidak bisa membaca itu. Nah, ini dia beberapa presentasi saya tentang kesulitan belajar yang dialami anak. Nah, ini adalah referensi yang dapat saya berikan untuk materi kesulitan belajar ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.